bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Ibu Ketua Sidang, Panitia Sidang ya, Bu Citra Pertiwi, ME. Kemudian ada Bapak penguji kedua, Bapak Ridwan Sah. Kemudian ada anak yang akan kita uji itu. Oke. Baik, Kurnia Utami, angkatan 17. Nah ini yang menjadi pertanyaan, mungkin yang menyaksikan ini bertanya-tanya nih. Sekarang tahun 2023, berarti ada waktu berapa tahun masa studinya? Berapa tahun kira dari angkatan 2017 sampai 2023 nya? 7 tahun. 7 tahun apa 6 tahun? 6 tahun kan? 6 tahun. Kemudian tadi katanya ngajuin judul 2020 pada saat Covid ya. Alasannya kenapa lamanya ada waktu 3 tahun ya, dari ngajuin judul sampai sekarang diujikan? Silakan. Terus ganti judul, habis itu? Down mulai dari tahun 2000? Dari setelah si pro itu kan bimbingan. Bulan berapa tepatnya itu? Udah lupa Pak. Sudah lupa. Akhir tahun? Apa awal tahun, tengah tahun? Mungkin gimana? Mungkin. Nah kemudian down. Kemudian lanjut lagi kapan tuh? 2022. Setahun ya kapan? Itu baru Bimbingan. 2022 bulan berapa? Awal tahun 2022. Kemudian bimbingannya berapa lama bimbingannya? Sebenarnya Pak ini baru dikejar ini tahun 2023 nih. 23. Terus 2022 ngapain? Down. Ini Pak jujur. Kurnia ini pemalu Pak. Kurnia pemalu. Terus? Aduh, pemalu Pak. Terus? Ibu juga pemalu. Nah, pemalu Ibu Pecinta Pertiwi, tapi tetap karena tanggung jawab kita. Apa? Mentalnya Pak. Mental. Kemudian yang bikin ngejar ini siapa nih yang bikin Kurnia melawan rasa malu itu? Dorongan dari Orang tua terus? Dan keluarga yang pengennya Pak. Pengen untuk selesai wisuda ya. Itu berarti 2023 benar dikejar. Jadi 2022 itu masih vakum ya. Coronanya masih ini hinggap ya coronanya. Corona ya. Jadi mengisolasikan diri ya Kurnia ya. Nah kemudian Kurnia ini belum sampai ke topik ini karena tadi ditanya oleh Bapak penguji kedua Bapak Ridwan tidak bisa jawab Kurnia. Jadi Bapak lebih kepada di sini sesi seperti halnya Bapak melakukan konten podcast, jadi ini ujung-ujungnya lebih menggali dari Kurnia sendiri di sini. Menggali dari Kurnia ya. Kemudian siapa sih orang yang Kurnia kecewakan atas kemaluannya, bukan kemaluan tapi rasa malunya Kurnia nih? Coba orang tua. Coba minta maaf dulu, coba ini masuk ke ini sekalian. Agak besar suaranya. Iya. Nggak bisa besar? Nggak bisa besar. Hah? Sarapan belum? Nggak bisa besar? Belum sarapan? Waduh nanti pingsan bahaya. Tidak ada kotak P3K sini. Tidak nafsu makan. Oh, nggak nafsu makan. Pasti dulu bapaknya ya. Iyalah. Terus coba siapa orang yang paling dikecewakan? Orang tua. Terus? Sama ibu. Ibu terutama, tapi masih lengkap bapak sama ibu. Alhamdulillah masih lengkap. Kemudian sudah minta restu belum sama mereka? Sudah Pak. Sudah. Gimana cara minta restunya? Ibu doain ya besok. Habis tuh? Cium. Sudah minta maaf belum? Belum. Nah, gimana coba? Gimana Pak Ridwan? Iya. Minta doa tapi tidak minta maaf. Dengan orang tua kan. Karena penting restu orang tua itu, minta maaf dulu baru minta restu. Doa gitu ya. Iyalah. Biar dilancarkan. Coba pada saat ini nggak lancar jawab, gimana mau nilai? Karena di dalam penilaian ini ada namanya itu analisanya, ada kemampuan masih ada mempertahankan isi skripsi. Ini kalau kita nggak bisa jawab berarti tidak bisa mempertahankan dong skripsi. Otomatis kami dari pihak penguji tidak bisa memberikan nilai itu. Otomatis nanti ditunda.
Gimana coba bentuk pertanggungjawaban dari Kurnia untuk orang tua deh. Coba. Ini dilihat loh ini. Siapa tahu ada keluarganya Kurnia. Iya. Tahu bagaimana proses sidangnya ini. Gimana Kurnia? Gimana coba? Bentuk tanggung jawab Kurnia. Ujiannya kayak gini coba. Nggak bisa menjawab. Nggak bisa jawab. Kalau nggak lulus gimana? Kecewa lagi. Nah, terus apa yang akan dilakukan oleh Kurnia kalau bikin orang tua kecewa terus? Kan tanggung jawabnya kan di sini, harus lulus skripsi. Orang tua hanya bisa mendoakan, kita yang mempertahankan ini nih. Gimana? Pak semalam sudah belajar. Nah, terus? Ya, ibu bikin blank. Lah, gugup ngeblank. Terus sampai kapan ngeblanknya tuh? Sampai selesai nih ngeblank terus. Hah? Gimana? Kurnia? Ya kalau Bapak sama Pak Ridwan melihat dari cara ujian seperti ini ya, ditunda otomatis. Kami tidak bisa memberikan nilai berkaitan sama argumentasi sama kemampuan mempertahankan isi skripsi. Gimana coba? Kan yang bisa bantu kan Kurnia sendiri. Jadi tahun depan baru Tahun saja ya. depan Pak pasti. Tapi gimana Pak? Ini kan sudah akhir-akhir Pak, bulan 12 ini harus lulus. 2023. Nah, 2024 berarti ya. 2024 DO langsung. Nah, terus gimana terus? Minta maaf. Ya sekarang ini apa bentuk tanggung jawabnya Kurnia ini? Coba. Kurang belajar kali Pak. Ya sudah, berarti kan ditunda ya Pak Ridwan. Iya. Kalau kurang belajar ditunda aja, ngapain? Belajar dulu ya. Belajar dulu, berarti kurang lama belajarnya itu. Sudah lama Pak. Hah? Ini kan ujian gitu. Kalau ujian ini kan berarti kan kita tuh siap tempur. Apa bekal-bekal yang sudah kita persiapkan sebelumnya di sini. Apa pertanyaan dari dosen kita coba sampaikan. Karena benar-benar ini yang kita bikin nih. Jangan sampai fisiknya siap, tapi jiwanya nggak di sini jiwanya. Jangan sampai penyakit angkatan tua ini, angkatan 17 ini, pasti lulus. Oh belum tentu lulus. Lihat dulu pada saat proses ujiannya di sini. Hasilnya ya. Nah benar Pak hasilnya. Karena di sini kita tidak mau mengasihani. Coba Kurnia. Ini apa belum nanya ini? Coba Bapak satu pertanyaan ya. Saya izin dulu Pak Mai. Siap Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Bu Citra ya. Iya Pak, makasih Pak. Bentar. Jangan lama-lama. Bentar. Ya. Semangat. Siap. Nah, gimana Kurnia? Ini masih banyak kok antrian di luar situ tim mau ujian nih. Bukan Kurnia sendiri hari ini. Gimana? Jawab, masa nggak bisa jawab itu aja? Apa tanya? Digital marketing itu apa? Nah, langsung ke inti sekarang. Apa digital marketing? Digital marketing itu seperti usaha seperti jualan di Pak di online shop. Nah, terus? Jangan selalu semua, bagus ini. Terus? TikTok, Shopee, IG. Kemudian di sini kalau yang UMKM di sini sembako ini berapa pelaku usaha yang sudah melakukan digital marketing tuh? Kalau di sampel Kurnia ada 7 Pak. Ada 7. Atau usaha apa aja dia? Usaha sembako. Sembako. Di mana tepatnya? Di Kelurahan Talang Kelapa nih posisi di pasar apa di mana ini? Di kecamatan. Di camat. Di kecamatan Talang Kelapa tadi Pak. Nah, posisi dia jualan di mananya tepatnya? Di pasar. Pasar Talang Kelapa. Ya, soalnya Bapak tinggal di situ juga, jadi sering ke pasar itu. Di situ kan banyak yang jualan. Di dalam pasarnya apa di pinggir-pinggir yang di luar dekat parkiran itu? Campur Pak. Campur. Hah? Iya. Ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Di luar di dalam sembako. Jumlahnya berapa orang tadi? 7 orang. Itu yang sudah iklan di ini, di online sampel itu.
Sudah. Lah di sini kan penerapan. Arti penerapan itu apa? Diterapkannya. Mereka sudah menerapkan belum sebelumnya? Jualan online itu? Belum. Belum menerapkan. Ya. Kenapa cuma 10 yang diambil? Pas bimbingan kemarin disuruh 7. Oh 7 memang. Ya. Kenapa 7? Dasarnya kenapa? Disuruh pembimbing. Disuruh pembimbing. Dimaksud apa? Dasarnya apa? Totalnya berapa yang jual sembako di situ? Populasinya ada 27. 27. Ya. Kemudian 7. Ya. Sampel 7. 7 itu dapatnya 7 itu dari mana? Dapatnya 7 itu dari 27 tuh. Siapa-siapanya itu dari apa standarnya, siapa yang berhak jadi sampel di situ tuh apa dasarnya? Pelaku UMKM itu sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kemudian pendapatannya banyak. Ya. Habis itu Sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan Desperindak. itu ya. Kemudian hasilnya ini gimana hasilnya ini? Hasil penelitian ini? Dari hasil ini dari 7 itu cuma 3 UMKM yang mengalami peningkatan. Cuma 3. Yang selebihnya 4-nya itu? Belum. Kenapa belum? Hah? Kenapa belum? Alasannya apa? Coba Kurnia, apa alasannya? Ayo jawab. Apa alasan? Kan penelitian sendiri kan ini kan? Iya. Nah kenapa alasan? Harusnya sebelum sama sesudah diterapkan online shop ini lebih meningkat dong. Kan dia lebih dikenal oleh orang. Bukan hanya orang yang di situ aja. Ada nggak di sini datanya? Yang penjual sembako sudah menerapkan online shop itu jenisnya apa? Kalau IG-nya apa? Lah gimana coba? Hah? Bagaimana Pak bisa percaya bahwasannya mereka sudah menerapkan digital marketing? Ada dari wawancara di sini. Hanya wawancara? Iya. Buktinya apa selain wawancara? Coba. Ada nggak lampiran? Nggak ada lampiran lagi. Skripsi ini pertama terlalu tipis ya. Cuma 50 berapa ya? Cuma 54 halaman. Di pedoman kita berapa minimal? Kemudian yang kedua, tidak ada pedoman transliterasi. Nomor 3, tidak ada abstrak di sini. Bahwasanya abstrak itu penting untuk melihat apa sih simpulan dari penelitian ini. Nggak ada abstraknya. Lampiran nggak ada juga. Gimana jadi ini? Kurang banyak ini sebenarnya. Berarti tambahin lagi. Itu ada fotonya. Sini nggak ada fotonya. Nggak penting kok foto untuk penguji ini. Hah? Lupa di print. Lampiran pertanyaan wawancaranya nggak ada juga di sini lampiran. Sudah ditunda aja ujiannya. Buat apa juga buru-buru? Iya kan? Hah? Kurnia? Gimana jadi? Hah? Karena berat apa untuk langsung ACC untuk Kurnia ini? Apa bentuk pertanggungjawaban Kurnia? Coba lihat lampiran foto tuh. Karena kalau penerapan ini berkaitan sama seperti hanya kayak pengabdian ya. Jadi sebelum adanya itu kita terapkan itu, hasilnya apa? Mana buktinya? Ini cuma foto wawancara aja ini. Nggak ada misalnya digital marketing. Mana ini? Ini masih kurang datanya. Apa pertanyaan wawancaranya apa aja? Terakhir ini. Pertanyaan wawancaranya apa aja? Pertanyaan wawancara. Nah. Apa manfaat dari digital marketing itu untuk di usaha itu? Terus. Terus itu apakah metode penerapan itu tuh
apakah mengalami peningkatan atau tidak. Apa bentuk penerapan digital marketing itu? Ada nggak di pertanyaan? Di pertanyaan Pak, Nah, ada nggak? cuma dicatat deh Pak, Hah? cuma dicatat deh pas saat itu. Apa yang dicatat? Yang tadi Pak, Apa? Pertama, apa tadi tuh? Pengertian digital marketing. Apa tadi? apakah sudah nerapkan itu tuh? Sudah menerapkan digital marketing. Sudah belum mereka? Sudah. Lah, berarti bukan sampel dong kalau sudah. Harusnya yang belum lah. Gimana jadi ini? Ya penerapan digital marketing harusnya belum menerapkan digital marketing. Terus kita masuk ke situ, coba kita terapkan. Harapannya apa? Harapannya omset UMKM ini bisa meningkat. Itu termasuk pada perspektif ekonomi Islam kan? Terus gimana? Ada pertanyaan bentuk digital marketingnya apa dia? Coba. Oke lah, gak bisa jawab ya. Kayaknya ragu apa untuk meluluskan Kurnia ini. Coba minta maaf dulu Kurnia. Kurnia bisa lihat nanti konten ini kalau misalnya ini. Minta maaf. Di sini saya punya utami, minta maaf kepada Bapak. Mbak, nggak usah minta maaf sama Bapak. Terus juga Pak, Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat? orang tua, Orang tua. Terus? keluarga, Habis itu? Allah juga. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Minta maaf juga di diri Dewi Pak. Kapan mau berubah? Ini kan kekurangannya Kurnia. Malu-malu kayak gini. Sampai kapan mau malu-malu terus coba? Hah? Nanti kan mau kerja habis ini. Masih malu juga kerja. Terus gimana coba? Bu Citra Pertiwi malu, cuman ada beberapa hal yang dia tidak malu. Boleh kita tuh hanya beberapa saja yang kita malu pada saat kapan sih? Jangan semuanya tuh kita malu. Kapan kita mau maju coba? Kalau malu-malu terus namanya tuh minder, kita namanya tuh pesimis kita tuh orang. Nah coba. Beda antara pemalu sama minder tuh beda. Coba Bu Tiwi bisa aja kasih tips lah untuk Kurnia. Apa ya? Kita sebagai manusia itu memang ada kekurangan gitu nak ya. Tapi gimana cara kita kekurangan itu bisa menjadi semangat gitu loh untuk hidup. Jangan kita pasrah gitu dengan keadaan, saya seperti ini namanya terlalu berlarut-larut namanya. Kamu menyelesaikan awal untuk melakukan skripsi ini dari tahun 2020 ya kan? Alasannya karena kamu malu, yang kedua karena down itu apa masalahnya? Yang buat down tuh apa? Selain pemalu loh, ini beda loh, pemalu dengan down tuh berbeda. Ya karena memang ganti-ganti. Ganti-ganti judul. Kamu mau nyalahkan siapa ganti-ganti judul? Pembimbing. Terus menyalahkan diri sendiri. Mana Pak Mak yo? Menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak paham dengan skripsi kamu nggak paham. Kalau pemalu itu apa Pak Mak? Nggak ada urusannya sama ketidakpahaman kita terhadap apa yang kita kerjakan. Sholat nggak kamu di rumah? Sholat, ngaji. Mana coba? Ya karena ini kekurangannya Kurnia pemalu kayak gini nih. Ada orang tuh yang introvert, ada extrovert. Kalau extrovert itu terlalu aktif dia, overconfidence. Kalau introvert tuh dia tuh pemalu. Cuma ada juga introvert tuh dia tuh apa ya? Jenisnya itu misalnya seperti apa misalnya?
Bapak biasanya nggak mau yang berkaitan sama nongkrong-nongkrong yang anggapannya itu yang nongkrong terus anggapannya. Kadang-kala sudah pulang aja lah ngapain. Itu bisa dikatakan introvert, tapi bukan menutup diri sama yang lain, tapi membatasi diri. Nah itu salah satu. Kalau kurnia ini Bapak kira pesimis, tidak mau berubah, tahu kekurangannya, ujung-ujungnya menyalahkan keadaan. Iya kan? Terus sampai kapan coba menyalahkan keadaan? Kita tuh ngaca gitu, apa sih kekurangan aku? Kapan sih aku ini mau berubah? Perlahan tidak masalah, perlahan. Misalnya aku ini down, bagaimana cara kurnia untuk menyemangatkan diri sendiri coba? Makanya ada namanya itu support system, sama siapa, apa curhat sama siapa, sebagai macamnya itu, sama teman dekat, sama ibu salah satunya. Jangan salahkan keadaan, karena setiap manusia itu ada keunggulannya masing-masing. Kita tidak bisa memungkiri itu. Ya kan, bisa jadi kurnia di sisi lain pemalu, tapi di sisi lain pasti ada bakat yang terpendam yang tidak mau diasah. Kamu punya fisik yang sempurna nggak ya? Bukan orang-orang yang dengan ketidaksempurnaan fisiknya disabel misalnya Pak ya. Mereka tetap semangat loh. Kamu yang diberikan Allah fisik yang sempurna itu harusnya bisa mensyukuri, bukan malah apa ya? Yang minder kali. Minder itu kalau terlalu minder pesimis, orang yang itu nggak ada semangat untuk hidup lah anggapannya itu. Apa-apa tuh nerima aja, nerima aja. Mungkin ini cobaan, nggak bisa kayak gitu. Itu harus berjuang karena nasib kita itu kita sendiri menentukan. Kalau kita misalnya tidak mau berubah ya sudah. Otomatis kalaupun misalnya lulus jadi sarjana, nanti kan mau kerja kan. Kalau mau kerja pada saat diwawancara masih kayak gini, nggak mau orang mau nerima kurnia. Apa sih sumbangsinya dia untuk perusahaan kita? Orangnya pemalu kok, susah bergaul sebagai macam. Nah, pada saat dikasih tugas yang banyak down langsung. Ujungnya gimana cara dia biar semangat, biar nggak down lagi? Nah, coba kurnia. Kamu punya teman nggak? Ada temennya? Semua udah lulus atau masih ada yang lulus? Masih ada. Kamu nggak ini ya, nggak semangat gitu lihat teman-teman yang udah lulus, nggak semangat? Semangat. Semangatnya hanya di Semangat kata-kata, tidak ada di bentuk apa perbuatan. Itu kurnia ya. Tunggulah ya nanti hasilnya, karena ini berat ya, itu apa memutuskannya. Karena jangan sampai mentang-mentang angkatan veteran ya Bu Tiwi ya, kita pasti lulus, belum tentu. Ada proses yang harus dilewati. Makanya dari sini Bapak bilang tadi kan, kapan mau berubah? Setelah ini Pak. Setelah ini. Apa bentuk perubahan yang akan dilakukan? Jadi lebih semangat lagi Pak. Apa bentuk semangatnya? Tidak menyalahkan keadaan lagi. Terus? Seolah nggak jadi tidak pemalu lagi Pak. Tidak pemalu. Berani lagi. Harus bisa berani. Berani dalam bentuk? Ya dalam bentuk saya ini Pak. Apa cak ini? Harus jelas lah kita itu, harus cara ngomong. Misalnya Pak, aku ini ngomongnya pelan Pak, coba berusaha untuk tegas kalau ngomong itu. Jangan mencela-mencela sebagai macam, tidak ada semangat untuk hidup. Mana coba, fisik sudah sempurna, keluarga masih lengkap, ya kan? Kita itu bandingkan tuh sama yang di bawah, jangan sama yang di atas. Ini kurnia, ini ditonton, memang Pak akan tayangkan ini. Ini bentuk pelajaran. Kalau misalnya Sonia sudah berubah, Kurnia sudah berubah, Kurnia bisa lihat video ini. Bahwasanya, oh waktu itu pernah aku di titik itu ya. Alhamdulillah sekarang aku bisa lebih baik. Nah itu, kita tuh harus paham apa sih kekurangan kita, apa sih potensi di dalam diri kita. Yang orang lain menganggap kita itu kecil, sekarang kita buktikan bahwasanya kita itu lebih daripada mereka. Nah itu, kita sendiri harus berubah. Nggak bisa kita misalnya menyalahkan keadaan. Misalnya, ya Allah kenapa aku seperti ini? Sudah, cuma meratapi nasib aja, nggak ada perubahan. Mana coba sudah tahun 2024 bentar lagi ini.
Tidak ada berubahnya kurnia. Itu gara-gara kurnia. Sedih boleh tapi harus berubah. Sedih saja nggak ada gunanya, namanya meratapi namanya itu. Oke Kurnia, itu saja mungkin. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih Pak Mail atas pertanyaan ya, perbaikan, masukan dan juga saran yang sudah diberikan kepada Ananda. Baik, silakan berdiri dan ditutup dulu dengan dokumennya. Terima kasih serial. Setelah di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mail dan Bu Putra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.